Nggak baik katanya, semakin lama semakin kuat. Kau pantas mati. Ular. Walah, tersisa cuma cairan pekat. Jangan lari, berhenti kalian. Tolong pinjamkan langit kepada kaisar kalian. Gokong pergi ke Kahyangan meminta Dewa Siang dan Dewa Malam untuk meminjam langit yang akan ia masukkan ke dalam labu miliknya. Cheng Li merasa ngantuk menunggu langit terhisap oleh labu. Dan ternyata permintaan Gokong yang nyeleneh ini membuat perdebatan besar di Kahyangan. Karena mereka bingung tentang prosedur yang bertele-tele. Namun jika kemauan Keranakal tidak dikabulkan, maka mereka khawatir Gokong akan mengobrak-abrik kerajaan langit. Baik. Akhirnya Nacha sanggup meminjam Panji Cheng Lu dari utara dan akan ia kibarkan di selatan agar malam bisa ditukar dengan siang. Kemudian langit bisa dibawa. Kabar dari Dewa Malam ini membuat Gokong merasa sangat lega. Dan kini ia beraksi sampai langit pun menjadi gelap. Sekarang tiba-tiba gelap. Banyak bintang di langit. Bahkan bulan dan juga bintang. Semuanya. Setelah itu Gokong meminta agar bulan pun masuk ke dalam labu. Aku hebat. Turun. Ayo lepaskan. Setelah dikeluarkan kembali, Cheng Li yakin bahwa labu itu mampu menghisap langit. Namun mereka ragu untuk menukar labunya. Setelah Gokong meyakinkannya, akhirnya labu pun ditukar. Sebagai bukti. Kalau menyesal disambar petir. Sepakat. Cheng Li bersama Ling Li amat bahagia memiliki labu yang jauh lebih sakti. Lalu mereka mencoba untuk memasukkan langit ke dalam labu dengan melenggak-lenggok seperti yang Gokong ajarkan. Kakak lupa melenggok dua kali. Setelah mencoba beberapa kali namun tidak ada reaksi, dan kini mereka sadar bahwa kakek tua itu telah menipunya. Kini Cheng Li juga Ling Li kebingungan bagaimana jika kakak mereka marah karena labu ajaibnya telah hilang. Sedangkan Gokong tertawa di belakang lalu diam-diam mengikuti mereka. Pasti dekat-dekat sini. Adik, di sini. Dua pasti dimarahi oleh kakak. Tenang kak. Tidak terlalu memalukan. Baiklah, ayo jalan. Cheng Li juga Ling Li meminta maaf pada kakaknya karena pusaka ajaibnya telah hilang diambil kakek penipu. Siluman Cula Emas heran kenapa mereka sangat bodoh tak tahu bahwa itu adalah Sun Gokong. Cula Perak merasa gentar karena kini mereka hanya tinggal punya kipas palem. Ibu masih punya sabuk emas. Akhirnya Cula Emas ingat bahwa ibunya masih punya pusaka sabuk emas. Lalu ia mengutus Cheng Li juga Ling Li untuk meminjamnya sekalian mengundang ibunya untuk menyantap daging biksu tong. Gokong yang dari tadi menguping ia pun menyamar menjadi pengawal yang mengaku disuruh Cula Emas untuk menemani mereka. Padahal aslinya ia sengaja akan mengikuti mereka untuk mencuri sabuk emas. Sudah, ayo jalan, ikut aku. Ling Li merasa curiga karena pengawal itu tak pernah ia lihat sebelumnya. Gokong pun berusaha mencari alasan agar mereka percaya. Namun nampaknya Ling Li telah belajar dari kesalahan sebelumnya yang ditipu oleh kakek tua. Namun beda dengan Cheng Li yang 100% yakin itu bukanlah Sun Gokong. Hal ini kemudian membuat mereka pasea. Tidak mungkin dia bohong. Tidak. Hai, aduh. Kenapa kau jadi begitu sadis, ha? Dasar bodoh sekali kau ini. Aku bodoh, kata ibu. Tidak, kau tidak bisa bekerja. Aku tidak mau bertengkar lagi denganmu. Sudah bodoh. Gokong berusaha merayu mereka dengan mengatakan bahwa mereka adalah gadis manis yang suka menyenangkan orang. Rupanya kata-kata itu berhasil membuat Cheng Li beserta Ling Li akur kembali, lalu berangkat untuk menjemput ibunya. Di perjalanan, Gokong menanyakan tempat ibunya tinggal dan hal ini membuat Ling Li tahu bahwa ia adalah Sun Gokong. Karena jika ia pengawalnya seharusnya ia juga tahu bahwa ibunya tinggal di Gua Naga. Sebenarnya kau dari mana? Jadi kau adalah Sun Gokong. Setelah tahu itu adalah Gokong, mereka pun berusaha lari. Namun Gokong tak membiarkannya dengan menotok Cheng Li juga Ling Li. Setelah itu ia menyamar menjadi Cheng Li dan pergi ke tempat ibu mereka. Sesampainya di Gua Naga, Cheng Li pun ditegur ibunya karena tak memberikan hormat. Lalu Gokong coba menghormat dan mengatakan maksud kedatangannya, yaitu untuk menjemput ibunya karena kakaknya telah menangkap biksu tong dan kakaknya ingin memakan bersama. Mendengar hal ini ibunya pun senang dan mengajak Cheng Li segera berangkat.
Tak lupa Cheng Li mengatakan bahwa kakaknya meminta agar ibu membawa sabuk emas untuk menghadapi Sun Gokong yang masih berkeliaran. Kita harus membawa sabuk emas untuk menghadapi siluman kera itu. Di perjalanan Cheng Li meminta agar sabuk emasnya ia yang pegang. Ia juga pura-pura lupa mantra pengikat sabuk. Setelah ibunya menunjukkan sabuk, juga memberitahu mantranya, Cheng Li pun mengambilnya lalu loncat keluar dari kereta kuda sambil menyerang para pengawal. Ibunya kaget terhadap apa yang Cheng Li lakukan pada mereka. Lalu Cheng Li bergoyang dan seketika ia berubah menjadi Sun Gokong. Melihat hal ini, Ibu Ginseng langsung terbang menyerangnya dan terjadilah pertarungan antara Nini-Nini melawan monyet sakti. Tak butuh waktu lama, Gokong pun berhasil menghajarnya sampai is dead. Dan seketika nenek tua itu berubah menjadi buah ginseng. Gokong terbengong-bengong yang dulu pernah diselamatkannya. Setelah tahu mereka adalah siluman buah ginseng, Gokong pun mengubah dua bulunya menjadi Cheng Li beserta Ling Li, dan ia sendiri berubah menjadi ibu buah ginseng. Singkat cerita, Gokong sudah sampai di Goa Lotus yang disambut bahagia oleh Cula Emas juga Cula Perak. Cula Emas sangat gembira dengan mengatakan mereka akan makan biksu tong bersama-sama, lalu memakan babi gendut supaya kesaktian mereka bertambah. Pat Kai pun langsung membela diri bahwa menurutnya ia tidak sakti, sehingga percuma jika dimakan. Lebih baik mereka memakan kakaknya alias Gokong yang sangat sakti. Mendengar hal itu, Ibu Ginseng menghampirinya sambil memaki Pat Kai, dan hal ini membuat Pat Kai sadar bahwa Ibu Ginseng itu ternyata adalah kakaknya. Babi siap, kau menyuruh mereka menyantapku. Cula Emas mengajak mereka langsung memotong biksu tong menjadi 5 bagian. Namun Ibu Ginseng menolak agar tidak dilakukan hari ini, karena mereka harus merebus air selama 49 hari, membeli bumbu racik, sasa, salam, sereh, juga roiko agar rasanya lebih gurih. Cula Emas pun setuju atas usul ibunya dan menunda memakan biksu tong hari ini. Pat Kai merasa senang, namun hal ini membuat Wuching bingung melihatnya. Lalu Pat Kai menjelaskan bahwa nenek tua itu adalah kakak mereka, karena tidak ada yang memanggilnya babi tolol selain Sun Gokong. Dia adalah Kak Gokong. Melihat Pat Kai cengar-cengir, nenek tua pun mengompori Cula Perak agar mereka lebih dulu memakan kuping babi. Pat Kai pun emosi lalu memaki Gokong sampai mereka pun cekcok. Karena kesal, Pat Kai mengatakan pada mereka bahwa nenek tua itu sebenarnya adalah Sun Gokong. Sembarangan, sembarangan. Tak lama kemudian, Cheng Li beserta Ling Li yang asli datang dan mengatakan bahwa ibu mereka sudah tewas dibunuh oleh Sun Gokong. Cula Emas pun emosi pada Gokong yang kini mengajak mereka bertarung di luar. Kalau berani itu kamu kuat. Setelah berhadapan dengan Cula Perak, Gokong pun mengeluarkan sabuk emas, lalu Cula Perak menyerangnya dan terjadilah pertarungan. Sabuk emas adalah milikku. Gokong pun membaca mantra sabuk emas sampai sabuk itu pun mengikat tubuh Cula Perak. Namun siluman Cula Perak tertawa karena ada mantra pembuka ikatan. Dan kini sabuk itu beralih mengikat Sun Gokong. Semakin Gokong berontak, ikatannya malah semakin kuat, dan kini Sun Gokong pun dibawa masuk ke dalam goa. Sun Gokong brengsek yang membunuh ibuku, bukan? Karena Gokong membunuh ibunya, mereka pun berencana membunuh adik juga gurunya tepat di hadapan Gokong. Setelah itu mereka menyuruh pengawal mengikat Gokong, sedangkan mereka mau cari angin dulu. Biksu, kau duduk. Hei, jangan macam-macam. Setelah Gokong terikat, Pat Kai pun sedih, namun Gokong tertawa karena ia adalah kera sakti yang banyak akalnya. Gokong memanggil pengawal yang tadi mengikatnya. Setelah pengawal mendekat, tongkat Gokong keluar dan memukul pengawal tersebut sampai pingsan. Setelah itu Gokong melepas rohnya lalu masuk ke tubuh pengawal tersebut. Gokong, ia siluman. Gokong. Rohku masuk ke dalam tubuhnya, Guru. Kakak, kau tidak akan sepicik itu. Lagi-lagi Pat Kai pika sebelen. Ia berteriak sambil mengatakan bahwa kera sakti meloloskan diri. Hal ini membuat Cula Emas dan Perak geram karena jelas-jelas Sun Gokong masih terikat. Cula Emas menyuruh pengawal menamparnya 20 kali. Pengawal menanyakan apakah sabuk emas sudah bisa dilepas. Setelah diiyakan oleh Cula Perak, pengawal pun segera melepaskannya, lalu membawa sabuk itu keluar goa. Gokong yang telah memasukkan roh mereka masih memiliki keputusan. Gokong berteriak dengan mengaku sebagai Gokong Sun alias adik dari Sun Gokong yang datang untuk membebaskan kakaknya. Di sini adegan aneh terjadi karena Cula Perak keluar sambil membawa labu ajaib. Padahal
Kita tahu bahwa di awal cerita labu itu sudah Gokong tukar dengan labu palsu. Namun ya sudahlah, mungkin Cula Perak bisa sulap. Lalu aku akan membebaskan kakakmu. Cula Perak meminta jika ia memanggil namanya, maka Gokong Sun harus menyaut. Gokong Sun bersedia menyaut bahkan sampai 1000 kali. Lalu Cula Perak membuka labu dan memanggil namanya. Karena dirasa itu bukan namanya, Gokong Sun pun menjawabnya, namun sial, karena kini tubuhnya terhisap oleh labu ajaib. Yang menyahut nama yang dipanggil. Apa ia sudah berhasil meringkus? Iya. Cula Perak kembali ke dalam gua sambil mengatakan bahwa Gokong Sun telah ia tangkap. Karena Sun Gokong telah membunuh ibunya, mereka pun akan membunuh Gokong Sun alias adik dari Sun Gokong sebagai aksi balas dendam. Dia tidak akan celaka. Di dalam kendi, Gokong menyadari bahwa ada cairan pelebur tubuh. Lalu ia mengubah bulunya menjadi dirinya yang berpura-pura sebagai tubuhnya melebur. Hal ini didengar Cula Perak, lalu mereka mengintip ke dalam labu. Dan ternyata benar saja, tangan juga kaki Gokong Sun sudah melebur. Sedikit pun mereka tak tahu bahwa tipuan Gokong yang sudah keluar ketika mereka membuka tutup labu. Tubuhnya benar-benar melebur sebelah. Karena bahaya jika tutupnya terbuka lama, Cula Emas pun segera menutup kendi labu dan akan membiarkan Gokong Sun mati di dalamnya. Sedangkan mereka akan minum arak untuk mengenang kematian ibunya. Gokong sendiri setelah keluar, ia menyamar menjadi pelayan lalu meminta Cula Perak untuk membantu memegang kendi labu dan ia tukar dengan kendi palsu. Setelah itu Gokong memberikannya kembali pada Cula Perak. Gokong pun keluar goa sambil membawa kendi labu dan berteriak memanggil mereka dengan mengaku sebagai Konggo Sun yang gagap alias adik bungsu dari Sun Gokong. Ia datang untuk membalaskan dendam kedua kakaknya. Sebenarnya dia punya berapa adik? Kau adalah Konggo Sun. Aku yang paling bungsu. Kau benar-benar kalah jauh dari kakakmu. Hari ini aku mau balas dendam kepadamu. Siluman Cula Perak mengajak Konggo Sun bermain, yaitu jika ia memanggil namanya maka Konggo Sun harus menyaut. Tanpa diduga, Konggo Sun berkata yang sama. Hal ini membuat Cula Perak bingung karena ia memiliki kendi labu. Ternyata Konggo Sun juga memiliki kendi labu. Mas, mulai belum? Tak lama-lama bingung, Cula Perak pun membuka kendi labu dan memanggil Konggo Sun. Namun, tak ada reaksi sama sekali. Dan kini giliran Konggo Sun yang memanggil namanya. Ketika ia menyaut, tubuhnya pun terhisap kendi labu asli. Udah benar terpancing kan? Cula Emas beserta kedua adik perempuannya kini bersedih atas kematian Cula Perak. Ia pun akan menghabisi Sun Gokong yang masih terikat untuk membalaskan kematian Cula Perak. Patkai pun tertawa puas sambil mengatakan bahwa mereka amat dungu. Karena yang namanya Kerasakti tidak mempunyai adik. Dan itu semuanya adalah Sun Gokong. Patkai pun meminta mereka melepaskannya agar ia bisa membantu mendoakan Cula Perak yang sudah tewas. Cepat lepaskan kami. Setelah itu, Cula Emas pun menyuruh Chengli melepaskan Patkai sampai Patkai pun merasa sangat senang. Tak lama kemudian Cula Emas menyuruh mereka merebus Patkai dan hal ini membuat Patkai tak jadi ingin dilepaskan dan akan mengikat tubuhnya sendiri. Tiba-tiba dari luar Gokong berteriak agar Cula Emas melepaskan Patkai. itu kakakku. Ulala,